Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Kai Kusma. Hal hari ini, mari temui Sang Pemberi Hidup terlebih dahulu. Dengarkan firman-Nya dalam renungan pagi, dan biarkan damai-Nya mengalir dalam setiap langkah kita. Judul renungan pada saat ini, makanan yang semua orang tidak butuhkan. Ayat inti berbunyi, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Kesehatan yang baik bukanlah hasil dari mengikuti tradisi atau selera. Itu berdasarkan kerjasama dengan hukum kesehatan yang ditetapkan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Dan susu hewani tidak ada dalam menu aslinya. Susu menjadi populer setelah air bah, ketika Tuhan memberi manusia daging untuk dimakan karena kekurangan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Namun, diet sekunder ini jauh lebih rendah dan mengakibatkan pengurangan jumlah tahun hidup manusia secara drastis. Pemerintah Amerika kini telah menolak pernyataan American Dairy Association, ADA, pada tahun 1974 bahwa setiap orang membutuhkan susu. Ada beberapa bahaya mengonsumsi produk susu, terutama bagi anak-anak. ADA tidak akan memberitahu Anda bahwa susu sapi terkait dengan peningkatan alergi, anemia karena kekurangan zat besi, penurunan kecerdasan, Sensitivitas susu, kelelahan kronis, sakit kepala, nyeri muskuloskeletal, hiperaktif, mengompol, gangguan alergi yang agresif, hidung tersumbat, infeksi telinga, asma, dan gangguan pernapasan lainnya, aterosklerosis dini, diabetes remaja, jerawat, rheumatoid arthritis, kerusakan gigi, dan penyakit menular. Air susu ibu, ASI, sebaiknya memberi bayi antibodi dan sel darah putih ibu yang melawan infeksi. Ini mengandung laktoferin, yang cenderung menghalangi pertumbuhan E. coli di usus, dan biasanya steril. Ada alasan mengapa Tuhan menciptakan susu sapi untuk anak sapi dan ASI untuk bayi. Susu hewani adalah makanan yang kontroversial. Susu rendah lemak ditemukan di antara 10 daftar teratas makanan sehat, terutama karena kandungan kalsiumnya. Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa kandungan protein susu yang tinggi justru menyebabkan hilangnya kalsium. Dr. Neil Netley mengatakan dalam bukunya Proof Positif, puncak dari penelitian ekstensif saya tentang pokok bahasan mengenai susu adalah bahwa sama sekali tidak ada alasan kenapa manusia dewasa harus merasa bahwa mereka membutuhkan susu dari spesies lain untuk kesehatan. Sejak zaman Alkitab, kesehatan hewan telah merosot. Sudah banyak peringatan ilmiah tentang susu. Dengan mengetahui bahwa penyakit sapi gila tidak bisa dibunuh dengan proses pasteurisasi saja, sudah cukup untuk membuat saya menghindari susu. Apakah Anda butuh untuk minum susu? Mungkin tidak, jika Anda percaya bahwa pola makan asli Tuhan adalah yang terbaik. Apakah Anda masih minum susu padahal seharusnya Anda sudah mengonsumsi makanan keras? Renungkan pesan dalam Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Kesehatan sejati bukan berasal dari kebiasaan dunia, tetapi dari ketaatan pada rancangan Tuhan. Ia tidak pernah merencanakan susu hewani sebagai makanan kita, sebab Ia sudah menyediakan yang terbaik sejak semula. Tuhan tahu apa yang paling menyehatkan tubuh ciptaannya. Mari kembali pada pola makan ilahi, alami, murni, dan penuh kasih, seperti yang dirancang Sang Pencipta bagi kita. Tuhan, ajar kami menghormati-Mu lewat pilihan hidup dan makanan yang sesuai dengan rancangan-Mu. Tolong kami untuk setia menjaga tubuh ini sebagai bait-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, amin.